Baik, salam literasi. Kali ini saya akan membacakan tentang Ibnu Miskawayh dan konsep etikanya. Ada satu tulisan dari Rifki Bagus Priyono dengan nama websitenya kalimahsawa.id. Anggapan benar, baik, dan indah dewasa ini dinilai relatif oleh setiap individu. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan konsep dalam Al-Quran yang di dalamnya telah termaktub secara gamblang perihal yang baik, benar, dan indah. Dalam Quran surat Al-Anbiya 107 disebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin tanpa terkecuali. Jihad, serampangan, persekusi, rasisme, dan tindak tuna etika dewasa ini tidak sedikit yang menggunakan legitimasi agama. Terlebih Islam berangkat dari fenomena tersebut, setiap muslim tentunya mempunyai peran guna meretas apa-apa yang tidak relevan dan timpang. Kemudian menganyamnya, mengantarkan memasuki ranah aksiologi, etika, logika, dan estetika. Islam rahmatan lil alamin. Dalam sejarah filsafat Islam, berbagai pemikir telah berupaya merumuskan konsep etika, termasuk di dalamnya ulama hukum, para teolog, mistikus, filosof, maupun teosof. Hal ini dikarenakan etika atau akhlak dalam Islam merupakan inti dari ajaran Islam. Konsep Islam rahmatan lil alamin ialah sintesis dari hasil dialektis seluruh konsep yang ada dalam agama Islam dengan realita maupun dengan dirinya sendiri. Salah satu filosof kenamaan yang banyak berkecimpung dalam pembahasan tentang etika atau akhlak ialah Ibnu Miskawayh. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad bin Yaqub bin Miskawayh. Ia lahir pada tahun 320 Hijriah 932 Masehi di Rai dan meninggal di Isfahan pada tanggal 9 Safar tahun 412 Hijriah. Perhatiannya pada pengetahuan begitu besar. Disiplin ilmunya meliputi ilmu kedokteran, bahasa, sejarah, dan filsafat. Kendati demikian, ia lebih terkenal sebagai filsuf akhlak ketimbang sebagai filsuf ketuhanan atau yang lainnya. Hal ini tidak lepas dari keadaan zamannya yang gelap penuh kebatilan. Ibnu Miskawayh memulai pemikirannya tentang etika dimulai dengan ilmu jiwa, an-nafs. Menurutnya, menyelami jiwa ialah keutamaan tersendiri. Ilmu jiwa adalah fondasi paling dasar bagi ilmu-ilmu lain, ahwal an-nafs. Pernyataan ini didasari bahwa dengan mengetahui hakikat jiwa, ia adalah ujung tombak guna mengetahui hakikat yang benar dan batil dalam ranah keyakinan, antara kebaikan dan keburukan, antara keindahan dan ketidakindahan. Jiwa menurutnya adalah jauhar yang tidak dapat terindra. Ia tidak berubah dan hancur sebagaimana di sini. Jiwa senantiasa selalu rindu dengan pengetahuan tentang pencipta semesta. Ibnu Miskawayh membagi kekuatan potensi jiwa pada 3 tingkatan. Di antaranya pertama, kekuatan berpikir, al-quwah an-natiqah, yaitu kekuatan untuk berpikir dan mempertimbangkan hakikat sesuatu. Kekuatan ini dinamakan dengan al-mulkah. Tempatnya berada di otak. Kedua, al-quwah al-ghaibah, yaitu kekuatan emosional, misalnya marah, menolong, keberanian, dan sebagainya. Kekuatan ini dinamakan al-sub'iyah. Tempatnya di hati. Ketiga, syahwat al-quwah al-sahwatiyah, yaitu kekuatan material untuk selalu meminta makan, minum, dan menikah. Kekuatan ini dinamakan dengan al-bahamiyah, tempatnya di jantung, al-kabid. Etika menurut Ibnu Miskawayh adalah keadaan jiwa yang melahirkan perbuatan tanpa pikir dan perenungan. Sikap mental tersebut dibaginya menjadi 2. Yang pertama berasal dari watak dan yang kedua hasil dari latihan, tadrib. Akhlak yang berasal dari watak sangatlah kecil peluangnya untuk berpotensi menjadi akhlak yang terpuji. Sedangkan akhlak yang dihasilkan dari latihan, tadrib, dan pembiasaan sangatlah berpotensial menghasilkan akhlak yang terpuji. Ibnu Miskawayh berpandangan bahwa manusia memiliki potensi untuk beretika apa saja. Oleh karena itu, dalam pengonstruksikannya, ia memerlukan syariat, nasihat, lingkungan yang mendukung, dan ajaran-ajaran sopan santun yang beradab guna mencapai tingkat akhlak yang tertinggi. Berangkat dari argumen tersebut, Ibnu Miskawayh sangat memprioritaskan pendidikan guna pembentukan akhlak-akhlak terpuji bagi tiap-tiap manusia. Seterusnya menjadi etika universal. Pemikiran etika Ibnu Miskawayh berpangkal pada teori jalan tengah, nazar ausat. Yang dirumuskan, teori ini menyebutkan bahwa keutamaan akhlak secara umum diartikan sebagai posisi tengah dari ekstrim kelebihan dan ekstrim kekurangan jiwa manusia itu sendiri. Posisi tengah dari daya nafsu adalah iffah, menjaga kesucian diri yang terletak antara mengumbar nafsu asyarah dan mengabaikan nafsu humud asyahwah. Posisi tengah dari daya berani adalah syaja'ah,
keberanian yang terletak antara pengecut al-jubr dan nekat at-tahawur. Posisi tengah daya berpikir adalah al-himmah, kebijaksanaan yang terletak antara kebodohan al-safih dan kedunguan al-balah. Kombinasi dari tiga keutamaan ini membuahkan sebuah keutamaan yang berupa keadilan al-adalah. Ibnu Miskawayh berpandangan bahwa setiap keutamaan mempunyai dua kubu. Yang tengah adalah yang terpuji dan yang ekstrim adalah tercela. Posisi tengah adalah sesuatu standar atau prinsip umum yang berlaku bagi manusia. Posisi tengah yang sebenarnya al-wasat al-haqiqi adalah satu, yaitu keutamaan al-fadilah. Yang satu ini disebut juga sebagai garis lurus al-khat al-mustaqim. Tidak mengabaikan dan berlebih-lebihan dalam segala sesuatu hal adalah etika yang diajarkan Ibnu Miskawayh. Tidak ada pengecualian untuk dapat sampai pada makom tersebut. Al-wasat al-haqiqi dan al-khat al-mustaqim hanya diperlukan pendidikan, latihan, dan pembiasaan untuk menujutnya. Demikian literasinya. Terima kasih. Salam literasi.